Cek 1, 2. Ya, shalom, selamat pagi. Selamat berbakti, selamat beribadah kepada Tuhan. Buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam gereja pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan buat kita semua. Biasanya amplop yang kita pakai untuk persembahan itu biasanya ada 3. Lalu pada hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pegang amplop warna putih, dan di situ memang ada tulisan panitia pengadaan alat musik atau sound system. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada minggu ini, khusus hari ini, kita dilayani oleh panitia pengadaan alat musik. Kalau yang beberapa waktu lalu itu panitia pengadaan sound system. Nah, pada hari ini mereka akan melayani dan juga mohon dukungan dari seluruh jemaat Tuhan dalam bentuk dana. Ini adalah salah satu upaya dari panitia untuk penggalangan dana untuk membeli alat-alat musik. Nah, Bapak Ibu, saya akan jelaskan beberapa hal. Kalau Bapak Ibu lihat keyboard yang ada di depan yang warna hitam, Roland RD 700 ya. Ini usianya sudah belasan tahun, kita beli di tahun 2009. Masih bersuara, masih bisa digunakan, tetapi beberapa fungsi dari touch ya, touch yang putih-putih ditekan-tekan itu sudah tidak baik, sudah tidak normal. Ya. Lalu Yamaha, keyboard Yamaha yang putih di atas, PSRS 710, layarnya sudah mulai tidak baik. Kalau nanti layarnya itu putih semua, maka memang kita nggak akan bisa pakai lagi untuk hanya untuk suara-suara piano saja. Jadi ini perlu diganti Bapak Ibu Saudara karena usia juga. Lalu drum ya, beberapa modul memang sudah rusak. Sensor untuk bassnya juga sudah tidak bagus, tapi masih bisa bunyi Bapak Ibu Saudara, masih bisa bunyi semua. Nah, melihat beberapa kerusakan pada alat-alat instrumen penting dalam ibadah kita, maka kita berpikir perlu ada peremajaan alat. Nah, pada hari ini salah satu upaya dari panitia. Dan saya sudah sampaikan ke mereka, kalau bisa sebelum konferensi wilayah, alat-alat musik kita sudah baru, karena konferensi wilayah nanti kan diadakan di Siloam Tarakan. Jadi kita mau supaya alat-alat baru nanti bisa kita pakai di acara besar itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berilah persembahan yang terbaik untuk Tuhan lewat amplop yang sudah disediakan oleh panitia alat musik. Dan percayalah apa yang Bapak Ibu Saudara persembahkan hari ini akan benar-benar menunjang pelayanan kita, ibadah kita, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Mungkin kita mendengar suara masih aman, tetapi yang main memang tidak nyaman. Ya, itu masalahnya. Jadi jangan sampai dia hancur baru kita pengadaan yang baru. Oleh karena itu kami sangat memohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara untuk mendukung panitia agar secepatnya, mungkin tahun ini atau tahun depan, alat-alat kita sudah bisa diganti dengan yang baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kurang nyaring sekali lagi, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kami mau menyapa sekiranya ada jemaat tamu atau yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu, saya persilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan,
Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 100 nomor 1 sampai dengan 2. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya, kita bersyukur pada pagi hari yang kita berkumpul di gereja ini. Tuhan juga menganugerahkan kita kehidupan satu hari lagi untuk kita, dan kita bersyukur untuk itu. Dan biarlah langit dan bumi bahkan seisinya memuji Tuhan. Ya, sebagai ucapan syukur kita naikkan pujian mengatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernapas memuji dan memuliakan Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Katakan sekali lagi. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi, di sini mana suaranya, katakan haleluya, amin, haleluya. Di sini mana suaranya, come on. Haleluya, kita ulangi sekali lagi ya, kita ulangi sekali lagi. Di sini mana suaranya, come on. Haleluya, amin, haleluya, amin. Di sini mana suaranya? Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya,
kami melimpah dengan penuh ucapan syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Engkau mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami yang percaya kepadamu, kami tidak binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Engkau telah melayakkan kami untuk kami boleh menghampiri tahta suci-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya, kita masih tetap memuji Tuhan dari NKI nomor 181, berilah hormat namanya. Telah bertobat kepadamu, disalahmu akan dosa, pujilah Dia, berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Jadi kuat akan membuang dam dosaku. Sekarang ku turut perintah, pujilah Dia, berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya, berilah hormat namanya, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya, berilah hormat namanya, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya, berilah hormat namanya, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Ya, berilah hormat namanya. Ya, Bapak Ibu, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 7 sampai dengan 14. Kisah Para Rasul 21 ayat 7 sampai 14. Ya, kita akan membaca secara bergantian. Ayat 7 dimulai dengan saya, ayat 8 dan seterusnya Bapak Ibu, begitu seterusnya. Kisah Para Rasul 21 ayat 7 sampai dengan 14. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal satu hari di antara mereka. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata,
Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Ya, puji Tuhan untuk pembacaan firman pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, kita masih tetap memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Boleh bertepuk tangan, boleh sambil melompat. Siap ya? Karena pagi hari ini kita mau bersuka di dalam Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri sekali lagi. Kita angkat pujian dan mengatakan bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Bersuka citalah, kata bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan.
Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Bersama-sama kita naikkan pujian yang mengatakan menyenangkan. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu.
kami akan belajar bersama-sama dari tokoh Alkitab, yaitu Paulus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Biarlah kisah hidupnya memotivasi kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan kebenaran firman-Mu, taat dan setia sampai pada akhir. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan mengalihkan perhatian kami. Biarlah kami semua fokus kepada firman-Mu, agar kami semua boleh dikuatkan dan diteguhkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, selamat pagi buat kita semua. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu ini kita akan belajar tentang tokoh Paulus. Ya, selama bulan Juli kita sudah belajar beberapa tokoh dalam Perjanjian Baru. Pertama ada Petrus. Bapak Ibu Saudara, Petrus adalah tokoh yang Tuhan pilih untuk menjadi muridnya, dan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ya, akhirnya dia dipulihkan lagi. Setelah dipulihkan, Bapak Ibu Saudara, dia menyerahkan seluruh kehidupannya untuk memberitakan tentang Yesus Kristus yang dia sangkal itu. Lalu di minggu kedua kita belajar tentang Filipus, seorang diaken yang dipilih untuk pelayanan sosial. Artinya Filipus ini berasal dari kalangan kaum awam, bukan murid Tuhan Yesus yang 12 orang, tetapi karena penyerahan yang penuh dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dikatakan Filipus penuh dengan Roh Kudus, sehingga Filipus menjadi alat yang hebat sekali dalam pekabaran Injil. Lalu di minggu ketiga kita belajar tentang Thomas. Ya, seorang murid yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, tetapi setelah bertemu dengan Yesus secara pribadi, dia mengalami perubahan, Bapak Ibu Saudara, sehingga dari ragu-ragu dia menjadi seorang yang benar-benar percaya, dan kepercayaannya, keyakinannya kepada Yesus itu nggak tergoyahkan. Itu seorang Thomas. Nah, pada kesempatan ini di minggu terakhir ini kita belajar tentang Paulus. Oh, ini tokoh yang mungkin kisahnya paling banyak dibicarakan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur oleh karena diberikan peluang untuk belajar bersama-sama dari para tokoh Alkitab, di mana mereka juga Alkitab menunjukkan sisi-sisi kemanusiaan mereka. Walaupun mereka adalah tokoh-tokoh yang kita sanjung, kita puji, kita puja karena ketaatan mereka, karena sepak terjang mereka dalam pemberitaan Injil dan perkembangan kekristenan di abad-abad awal. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ini salah satu yang paling berpengaruh dalam perkembangan gereja di abad awal. Ya. Pada gereja Kristen mula-mula, dia seorang yang sangat berpengaruh dan memainkan peranan yang sangat penting dalam penyebaran Injil Kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedikit mengenai, ya ini ayat yang kita baca tadi. Sedikit mengenai Paulus, Bapak Ibu Saudara. Lahir di Tarsus, daerah Kilikia, atau lebih tepatnya itu provinsi Kilikia. Provinsi ini adalah pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Yunani di zaman itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, dia lahir di sana dari keluarga Yahudi.
Dia orang Yahudi tetapi mereka berbahasa Aram. Ya. Paulus itu lahir dari keluarga Yahudi yang sehari-harinya mereka menggunakan bahasa Aram. Lalu dia memiliki kewarganegaraan Romawi. Seorang Yahudi yang mendapatkan kewarganegaraan Romawi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini istimewa bagi Paulus. Karena kewarganegaraan Romawi ini berfungsi di beberapa kasus. Pada suatu kali Paulus itu ditangkap tanpa diadili, dia minta kepala pasukan minta supaya dia disesah, dicambuk, dipukuli. Lalu Paulus bilang sama orang-orang yang hendak memukul dia, bolehkah memukul seorang warga negara Romawi? Di ayat itu Rum, Bapak Ibu Saudara, disebutkan warga negara Rum. Bolehkah mencambuk, mensesah warga negara Romawi, warga Romawi tanpa diadili terlebih dahulu? Pemimpin pasukan yang hendak menjalankan hukuman itu pergi kepada kepala pasukan. Lalu dia kasih tahu. Kepala pasukan itu datang tanya kepada Paulus, betulkah kamu seorang warga negara Romawi? Paulus bilang betul. Lalu kepala pasukan bilang apa? Saya untuk mendapatkan warga negara itu butuh 25 tahun baru bisa mendapatnya. Dan itu juga harus saya bayar. Paulus tidak. Dia dapat dari sejak lahir. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak jadi dihukum. Nah, ini kewarganegaraan yang dimiliki oleh seorang Paulus. Pada umur kurang lebih 15 tahun, mereka pindah ke Yerusalem. Dan ketika di Yerusalem, maka dia mulai belajar kepada seorang Farisi, yaitu Gamaliel. Di sanalah dia mulai belajar tentang hukum-hukum Taurat, tentang kitab-kitab para nabi. Dan Paulus seorang yang terampil dalam membuat kemah. Sebelum dia menjadi orang percaya, Bapak Ibu Saudara, selagi dia masih belajar di Yerusalem sebagai seorang Farisi, keahlian untuk membuat kemah itu sudah diajar, diasah di waktu itu. Ya. Jadi Paulus sudah mengasah keterampilannya untuk membuat kemah sejak dia belajar di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini beberapa biografi Paulus. Jadi ini menarik sekali. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, Paulus kita kenal pertama kali sebagai pembenci kekristenan. Ya. Dia seorang yang sangat tidak suka dengan kekristenan. Sebagai seorang Farisi, dia mewarisi kebencian yang begitu dalam terhadap Kristus dan ajarannya. Karena waktu Yesus ada di dunia melayani, kaum inilah yang paling di depan membenci Yesus dan ajarannya. Kebencian itu diwarisi oleh Paulus juga, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau kita semua coba melihat secara jujur, mengapa Paulus bisa membenci kekristenan. Pertama, Bapak Ibu Saudara, Paulus ini penganut agama Yahudi. Sedangkan kekristenan berbeda dengan agama Yahudi. Nah, jadi Paulus melihat kekristenan, orang Kristen itu sebagai musuh yang akan melawan Yudaisme. Dia melihat orang-orang Kristen, ajaran-ajaran kekristenan sebagai musuh, sebagai ajaran sesat, aliran sesat yang bisa merusak agama Yahudi. Dari sudut pandang Paulus, orang ini menghujat Tuhan, menyesatkan umat. Ya, waktu Yesus bilang dosamu sudah diampuni dan sebagainya, yang ngamuk itu orang-orang Farisi, Bapak Ibu Saudara. Mereka bilang apa? Dia menghujat Allah.
Lalu yang lain, Paulus percaya bahwa Yesus adalah manusia biasa. Oleh karena itu sangat layak dia dieksekusi mati karena dia menghujat Allah, mengaku dirinya sebagai Allah. Pengikut Yesus terus menyebarkan gagasan bahwa Yesus adalah Allah. Paulus mengira orang Kristen adalah orang-orang berdosa yang paling buruk. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, dalam konteks kekristenan, kalau ada aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen masuk, lalu mengajarkan ajaran-ajaran itu, mungkin kita juga semua bertindak seperti Paulus. Menolak, membenci, menjauhkan diri dari ajaran-ajaran itu. Ini dasar mengapa Paulus bisa sangat membenci kekristenan. Bukan karena orang Kristen hidupnya perampok semua, membunuh, memperkosa orang, membohongi orang. Tidak. Karena ajaran yang mereka percayai tidak sesuai dengan apa yang Paulus telah pelajari. Sama ketika kita tidak suka dengan ajaran sesat. Bukan karena orangnya suka mencuri, suka membunuh, berkelahi. Tapi karena ajarannya tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Ini alasannya Bapak Ibu Saudara ya. Mengapa Paulus sangat membenci kekristenan. Nah Bapak Ibu Saudara, memang tidak mengherankan jika di dalam Alkitab Paulus memulai debutnya dengan apa? Dengan status sebagai seorang penganiaya jemaat. Debutnya di dalam Alkitab diceritakan tampil sebagai seorang yang menganiaya jemaat, memburu orang-orang Kristen. Karena kebencian tadi terhadap ajaran itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia tampil sebagai sosok yang paling menakutkan. Sehingga ketakutan yang begitu besar terhadap Paulus ini membuat orang Kristen kocar-kacir, melarikan diri, tersebar akhirnya. Nah Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, ketika suatu kali, ya ini bagian yang cukup menarik dalam kisah hidupnya, ketika suatu kali dia dalam perjalanan ke Damsyik, untuk memburu orang-orang Kristen yang melarikan diri di daerah sana. Dia bertemu dengan sebuah pengalaman yang sungguh ajaib. Dia melihat cahaya yang begitu terang mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Lalu terdengarlah suara berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Paulus menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah Bapak Ibu Saudara, setelah itu Paulus tidak dapat melihat selama 3 hari. Ya, setelah peristiwa itu. Namun setelah bertemu dengan Ananias di Damsyik atas pimpinan Tuhan, Ananias pergi bertemu dengan Paulus. Ananias mendoakan Paulus sehingga Paulus dapat melihat kembali. Dan bukan hanya itu. Sejak itu Paulus memberi dirinya untuk dibaptis. Artinya Bapak Ibu Saudara, Paulus dengan bulat hati, sepenuh hati percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah di Damsyik ini memulai babak baru dalam kehidupan Paulus. Dari seorang yang tidak percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus, sekarang menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dari seorang yang membenci ajaran Yesus Kristus menjadi seorang yang sangat militan di dalam memberitakan ajaran-ajaran Yesus Kristus. Dari seorang yang menganiaya pengikut-pengikut Kristus menjadi seorang yang paling banyak menderita karena mengikut Yesus.
titik balik ini hebat sekali. Paulus mengalami itu di Damsyik. Tidak butuh lama Bapak Ibu Saudara. Paulus tidak butuh waktu yang lama. Sejak dia didoakan oleh oleh Ananias dan dia bertobat lalu dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Kisah Rasul 9 ayat 20, Bapak Ibu Saudara di sana mengatakan, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tidak lama setelah dia didoakan oleh Ananias, dia langsung memulai debutnya sebagai seorang pemberita Injil. Dia mulai di rumah-rumah ibadah, tempat-tempat orang beribadah, masuk di sana. Yang dia sampaikan, dia langsung khotbah tentang Yesus Kristus anak Allah. Bapak Ibu Saudara, hal ini dilakukan oleh Paulus terus menerus. Aktif sekali, rajin sekali dia melakukannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus terus masuk ke rumah-rumah ibadah, memberitakan Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, reputasinya cepat naik. Dia dikenal sebagai seorang pengajar, seorang guru yang hebat. Paulus yang baru bertobat. Mungkin ketika dia masuk di tempat-tempat ibadah pertama kali, ketika dia bicara tentang Yesus, pasti orang-orang yang ada di sana, jangan-jangan dia ini mau menipu kita ini. Mau menangkap kita. Masuk di kumpulan orang-orang percaya, semua orang pasti ketakutan. Ya, orang mengenal Paulus sebelumnya. Penganiaya jemaat, dia memburu orang-orang Kristen. Tidak mudah untuk membangun kepercayaan itu Bapak Ibu Saudara. Pasti ada prasangka-prasangka buruk. Jangan-jangan dia ini ya. Tidak mudah. Tetapi Paulus tidak mempedulikan. Dia terus memberitakan tentang Yesus anak Allah. Sehingga reputasinya cepat naik. Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul 29 ayat 22 di sana mengatakan, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Masuk ke rumah-rumah ibadah, bicara tentang Yesus anak Allah, pengaruhnya semakin besar. Reputasinya semakin naik. Nah Bapak Ibu Saudara, sepanjang kisah hidupnya, dia sangat dihormati di komunitas Kristen. Pada gereja mula-mula. Tokoh yang paling dihormati dan disegani. Dia merintis banyak sekali jemaat. Dia membangun jemaat banyak sekali. Surat-suratnya juga banyak. Mengenai masalah-masalah yang terjadi di dalam jemaat-jemaat yang sudah dia bangun. Paulus. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menyuruh Ananias pergi bertemu dengan Paulus, Tuhan itu berkata gini, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Untuk apa? Memberitakan namaku, nama Tuhan Yesus. Kepada siapa Bapak Ibu Saudara? Bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain dalam konteks ini adalah non-Yahudi, bukan Yahudi. Serta raja-raja. Nama Tuhan diberitakan kepada raja-raja. Lalu juga kepada orang-orang Israel. Kalau melihat dari latar belakang Paulus, seorang Farisi, sangat cocok Paulus memberitakan tentang Yesus kepada orang Yahudi. Berdasarkan latar belakangnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, panggilan Paulus berbeda.
dia memilih untuk melayani orang-orang bukan Yahudi, serta raja-raja. Bapak Ibu Saudara, Herodes Agripa II itu mendengar berita Injil dari Paulus loh. Ya. Paulus memberitakan Injil kepada para penguasa waktu itu. Di Kaisarea, dia memberitakan tentang Injil kepada Raja Herodes Agripa II. Yang tidak pernah dilakukan oleh rasul-rasul yang lain juga. Sangat berani sekali. Bapak Ibu Saudara, di Eropa, Paulus mendirikan banyak sekali gereja. Bahkan sampai ke Asia Kecil. Wilayah-wilayah yang belum tersentuh oleh Injil. Paulus pergi di tempat-tempat itu, memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Di dalam Kisah Para Rasul, kita bisa melihat ada 3 kali perjalanan Injil yang Paulus lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus ini adalah seorang pemberita Injil yang sangat berani sekali. Ya, bukan penakut. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Sejak awal, Paulus sebagai alat pilihan dikhususkan untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk melihat penderitaan-penderitaan yang harus ditanggung oleh seorang pengikut Yesus. Sehingga ketika kita baca di pasal 21, waktu Paulus berencana masuk ke Yerusalem, ada seorang nabi bilang, kamu akan diikat di sana. Lalu para murid bilang, Paulus enggak usah ke sana. Paulus bilang, mengapa kalian menangis, menghancurkan hatiku seperti itu? Hatinya hancur itu karena melihat mereka sedih. Harusnya dengan penuh keyakinan. Kalau Tuhan pimpin silahkan pergi gitu ya. Lalu Paulus bilang, saya bukan hanya rela diikat, rela juga mati demi nama Tuhan Yesus di sana. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pemberita Injil yang sangat berani. Tidak gentar, tidak mundur sejengkal pun. Dia katakan, aku rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Paulus bukan saja seorang pemberita Injil yang berani. Sejak dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sejak Roh Kudus memenuhi kehidupannya, Paulus bukan pemberita Injil biasa-biasa. Dia adalah seorang yang penuh dengan kuasa. Ada mujizat-mujizat yang dia lakukan dalam pelayanannya. Seorang tukang sihir menjadi buta. Lalu lagi Bapak Ibu Saudara, ada seorang pria yang lumpuh disembuhkan oleh Paulus. Eutikus yang ketika mendengar Paulus begitu panjang khotbah, belajar, jatuh, lalu mati, ternyata dia dibangkitkan lagi oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara, dia digigit oleh ular, tidak mengalami hal buruk. Ini luar biasa sekali. Bukan karena Paulus berkuasa, tetapi karena roh yang ada di dalam Paulus menunjukkan otoritasnya atas Paulus. Ini yang membangkitkan semangat Paulus untuk terus pergi tanpa ragu memberitakan Yesus Kristus. Karena dia menyadari bahwa otoritas yang ada pada dirinya berasal dari Allah.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya mau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai 28. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-28. Pada suatu ketika Paulus menyampaikan apa yang dia alami selama dia memberitakan Injil. 2 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai 28. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Lihat Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Hanya untuk apa? Memberitakan Injil dan memelihara semua jemaat-jemaat. Harga yang sangat mahal. Tetapi Paulus berani bayar harga. Dan kita semua tahu, akhir kehidupannya mati juga. Dipenggal Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah seorang Paulus ini? Pertama, mari kita lihat mengenai pertobatannya. Pertobatan Paulus sendiri adalah pertobatan sejati. Pertobatan sejati ini mengubah tujuan hidupnya. Tujuan hidup itu akhirnya diubah menuju kepada kehendak Tuhan saja. Bukan lagi kepada kehendak manusia. Itu pertobatan sejati Bapak Ibu Saudara. Kehendak manusia, kedagingan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau bertobat dari kedagingan, dari dosa, maka sepenuhnya kehendak kita semua hanya tertuju kepada Tuhan. Melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedua, Paulus tidak kenal lelah dalam memberitakan Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Tidak pernah kenal lelah. Dia terus membawa Injil itu. Dia terus pergi mencari orang-orang yang belum percaya, cerita tentang Yesus Kristus. Dia berani bayar harga mengikut Yesus dan memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir yang kita bisa pelajari dari Paulus,
dia taat, dia setia sampai akhir. Ini luar biasa sekali. Biarlah pengalaman para tokoh yang kita sudah pelajari bersama-sama selama bulan Juli ini boleh menolong kita semua. Sisi-sisi manusia kita bisa saja muncul kapan saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, adalah sangat baik ketika kita kembali kepada Tuhan, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan, fokus kepada tujuan Tuhan, fokus dalam rencana Tuhan, setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah belajar bersama dari kehidupan Paulus, seorang tokoh yang paling berpengaruh dalam kekristenan di abad-abad pertama. Biarlah kisah hidupnya boleh menjadi teladan kami. Kami boleh mengikuti kesetiaannya, kegigihannya dalam memberitakan Injil, dalam memberitakan kebenaran, dan pertobatan sejatinya yang mengubah arah hidupnya, tujuan hidupnya. Ini menjadi bagian yang penting untuk kami ikuti dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pada kita pada pagi hari ini. Berbagilah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Eklesia. Saya persilakan.
Ya, kita beri aplaus sekali lagi untuk vokal grup Eklesia. Wah, suaranya sangat merdu sekali. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan diiringi pujian dari NKI 209, Kewajibanmu yang Mulia. Bagi yang bertugas, saya persilahkan. Sesudah kau diberi selamat dan tebusan yang besar, yaitulah masyurkan Al-Masih bekerja bergemar. Yang telah terhilang dan sesat, baik carilah dan pimpin pulang terus. Yang tinggal jauh, hai bawalah cepat kepada penebus. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus menebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tubuhnya, hingga Tuhan datang dan kau dilatihnya terus. Kawan yang tak jatuh dan lemah, hai tolonglah dan jangan kau lepas. Baik padanya kau peringatkanlah, kasihnya pelepas. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus menebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tubuhnya, hingga Tuhan datang dan kau dilatihnya dulu. Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Kuli Ustadz. Saya persilakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan bahan doa yang kita sampaikan, pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan pemeliharaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kita semua dalam aktivitas kita sepanjang minggu yang lalu, sehingga pada pagi hari ini kita boleh hadir untuk boleh menyatakan kasih dan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita juga bersyukur bersama keluarga yang berulang tahun yang minggu lalu. Jika seandainya di ibadah ini hadir, sudilah kiranya berdiri sebentar untuk ditopang dalam doa. Jemaat yang berulang tahun, Farida, Raymond Julian, Maya Sverina, Sudirman, Marlina Pangeran, Henry Carlo, Corina Ngang, Depino Elisio Jocelyn, Vera Desti Yulita, Andra Christian Felix, Yulia Stuti, Anggreni Juwita, Sela Juan Siantoro, Stephen Lee.
dan keluarga yang berulang tahun pernikahan, keluarga Yohanes dan Jenny Kristiani, Bapak Sleman Sawan dan Ibu Marina Surang. Apakah hadir pada pagi hari ini? Ya, puji Tuhan, ada si kecil anaknya Pak Dion. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan pemeliharaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Boleh hadir bersekutu bersama pada pagi hari ini karena Tuhan yang menolong menyertai kehidupan kami, mengingatkan kami untuk boleh bersekutu dengan sesama anggota jemaat. Pagi hari ini kami juga bersyukur bersama keluarga. Ada beberapa anggota jemaat yang berulang tahun. Tuhan terus menolong untuk menyertai mereka, melindungi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh diberikan umur panjang, sehat selalu, dan senantiasa diberkati Tuhan. Berdoa juga untuk keluarga yang saat ini juga berulang tahun pernikahan, senantiasa diberkati Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami berdoa khusus bagi orang yang diutus untuk melakukan penjangkauan dan utusan misi di daerah penginjilan. Kami berdoa khusus untuk keluarga Pendeta Yeremia, Pendeta Wangyu, Ibu Pendeta Novi Trivena, Pendeta Herlina, Pikaris Pandi Christian, Panglis Arianto Tasai, Panglis Bayohang, Panglis Lerin, Pikaris Senti Kelobang, Pendeta Wilson Udan, Pikaris Novel Daniel, dan Panglis Petrus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Di tengah pergumulan hidup yang mereka lakukan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan dan dibawa kepada Tuhan. Sehingga Injil Tuhan dimanapun mereka lakukan, banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa secara khusus bagi beberapa saudara kami yang ada di sekitar kami, yang mungkin pada saat ini belum mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami rindu mereka juga belum mendengar kabar keselamatan yang asalnya dari Tuhan. Sehingga kami memerlukan orang atau mungkin ada pribadi-pribadi yang boleh bersentuhan bahkan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Tuhan pakai orang-orang untuk memberitakan Injil kepada suku-suku, baik suku Banjar, suku Tidung, suku Brau, suku Bulungan, Pasir, Bajo, dan Pekumpai. Suku-suku ini ada di sekitar kami, namun mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mohon campur tangan Tuhan, sehingga mereka boleh mendengar kabar baik dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Pagi hari ini juga kami berdoa khusus bagi anggota jemaat yang mengalami sakit, bahkan perlu pemulihan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mohon pengasihan Tuhan sehingga mereka boleh bertahan dan boleh dipulihkan dan mereka boleh bersekutu bersama. Mohon campur tangan Tuhan untuk memberikan pemulihan kesembuhan bagi mereka Tuhan, yakni Ibu Ropina, Daniel saya, Pak Suwarja, Ida Nusat, Minaria Abung, Noce Ajang, Nuliati Daniel, Martina Pangeran, Esther Johanna Adam, Maria Renius, Martin Udo, Darin Elisa Emanuela, Elizabeth Udan, Christina Ken, Pendeta Yance Pebruan, Yeni Cecilia, dan Maria. Kami tidak tahu kondisi yang mereka alami pada saat ini, tapi kami rindu campur tangan Tuhan untuk menolong mereka, memberkati hidup mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali kami hanya berharap kepada Tuhan. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, dan jangan lewatkan mereka ya Tuhan. Tuhan juga pasti akan memulihkan mereka.
Sehingga melalui pemulihan yang Tuhan lakukan, mereka boleh dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara dan bangsa kami, di mana kami tinggal. Kiranya bangsa Indonesia tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Melindungi para pejabat, bahkan para pemimpin, para TNI Polri yang mengayomi kami senantiasa diberkati Tuhan. Sehingga mereka boleh menjaga kesatuan dan keutuhan negara Indonesia ini dengan baik dan aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kota Tarakan, berdoa khusus untuk wali kota, wakil kota, dan semua pejabat yang melindungi bahkan mengambil kebijakan di Kota Tarakan ini senantiasa diberkati Tuhan, sehingga melalui kebijakan-kebijakan mereka ambil, kami sebagai umat Kristen senantiasa bersuka cita karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dan pilihan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk lembaga pelayanan, bahkan memitra dengan Gereja Kemajuan Indonesia. Kami berdoa untuk Mission Episcopal Fellowship atau MAP untuk berkati para pilot dan keluarga, para karyawan senantiasa diberkati Tuhan. Sehingga melalui pelayanan yang mereka lakukan, banyak orang dibantu dan diberkati dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk utusan misi CMA, Yayasan Pintu, Kartidaya, Kelam Hidup, dan Lembaga Alkitab Indonesia. Semua lembaga-lembaga ini senantiasa diberkati Tuhan. Diberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk boleh menjalankan semua misi ini untuk pengembangan pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Dan hari ini kami juga bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan pilihan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa khusus untuk para tamu yang boleh hadir pada pagi hari ini juga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan, bahkan pergumulan mereka yang mereka jalani di Kota Tarakan ini. Mereka senantiasa diberkati Tuhan, diberikan kekuatan, kemampuan dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan berikan. Dan pagi hari ini kami juga bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan umum, penginjilan, bahkan kami bergumul untuk bisa memperbaiki alat musik kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, campur tangan Tuhan, sehingga semua peralatan yang kami butuhkan boleh terrealisasi dengan baik dan boleh terlaksana dengan baik, sehingga segala sesuatu yang boleh melancarkan media dalam penyampaian firman Tuhan boleh berlaku baik untuk kami semua. Diberkatilah semua jemaat dan diberikan kekuatan kemampuan untuk melaksanakan tugas pelayanan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, kita masuk dalam berita gereja. Jika ada saya persilakan. Salam. Ya, sudah cukup lama saya tidak berdiri di depan. Ya, karena asisten saya sedang berlibur, jadi saya memberi kesempatan bisa hadir pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi jemaat sekalian. Bersyukur kita pagi ini bisa bertemu kembali, ya, bisa beribadah bersama-sama kembali di ibadah raya kedua pada kesempatan hari ini. Ya, dan kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara, mungkin jemaat tamu yang hadir ya pertama kali beribadah di tempat ini. Ya, kami tadi WL sudah menyampaikan sambutannya, tapi tidak melihat orangnya. Ya, tadi saya sudah berkenalan beberapa orang di gedung SPS, tidak menyebutkan namanya, tetapi mungkin bisa berdiri sejenak di tempat Bapak sama anak tadi dari Metun Sajau. Ya, iya itu dia. Baik, terima kasih. Ya, ini Bapak dan anak ini, Bapak sedang mengantar anaknya memasuki perkuliahan di Tarakan. Jadi dukung mereka ya, sedang mencari tempat juga, kemudian dalam proses perkuliahan selanjutnya. Ya, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak juga untuk tim pelayanan. Ya, kita dilayani oleh tim pengadaan alat musik gereja. Ya, terima kasih banyak untuk pelayanannya. Mereka sudah melayani dari ibadah 1 dan ibadah 2 dan nanti lanjut lagi di ibadah ketiga. Ya, terima kasih banyak untuk pelayanannya. Ya, kita support mereka ya dalam pengadaan alat musik gereja, support dengan dana, ya, support juga dengan doa juga. Ya.
Terima kasih banyak juga untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan informasi pelayanan minggu depan. Kami tidak akan menyampaikannya satu persatu, tetapi kami akan mempertegas saja beberapa hal. Ya, kami mohon maaf juga karena tidak ada live streaming hari ini dikarenakan ada perbaikan ya dari provider Telkomsel, jadi tidak bisa menayangkan, tetapi sedang direkam dan nanti Bapak Ibu mau menyaksikan videonya bisa dilihat di YouTube channel GKI Siloam. Ya, dan untuk informasi pelayanan minggu depan, ya, kita minggu depan sudah memasuki bulan Agustus. Nah, GKII itu melaksanakan yang namanya bulan misi, ya, kegiatan bulan misi. Nah, jadi bagi Bapak Ibu Saudara ataupun kelompok doa yang terlibat di dalam pelayanan di bulan misi, ya, kami mengharapkan bisa mempersiapkan diri ya, untuk kegiatan ini. Ini kegiatannya tidak lama, 1 bulan saja. Ya, jadi silakan mempersiapkan diri setiap kelompok doa. Kemudian ibadah kategorial kelompok doa. Untuk sampai saat ini memang tidak ada perubahan, hanya mengingatkan kembali kepada perkarya, ya, Persekutuan Kaum Pria. Pada hari ini kita akan beribadah di tempat Bapak Pelipus Lewis, ya, pukul 15.30. Ya. Kemudian ada informasi perkunjungan pastoral, ini hari Selasa, ya, 29 Juli. Ada beberapa keluarga yang akan dikunjungi, nanti bisa berkoordinasi ya dengan hamba Tuhan yang akan mengunjungi Bapak Ibu Saudara. Nah. Kemudian ada doa puasa edisi kedua. Doa puasa edisi kedua ini akan diadakan pada hari Rabu. Pada hari Rabu tanggal 30 Juli pukul 9 sampai dengan selesai di gedung gereja GKI Siloam. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ada waktu ya silakan hadir ya di gereja, bisa bersama-sama melaksanakan doa puasa. Nah, kemudian ada Mitra Doa Siloam. Mitra Doa Siloam ini sudah berjalan kurang lebih 2 minggu, ya. Dan ini tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu terlibat di dalam kegiatan berdoa, ya. Kami mengharapkan bagi Bapak Ibu Saudara bisa ikut terlibat. Ini tidak dibatasi umurnya, ya, dari usia remaja sampai dengan usia emas, ya. Jadi silakan hadir setiap hari Sabtu, ya, dan Sabtu depan pukul 9. Sabtu depan pukul 9 kegiatannya di gedung Siloam. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk kita ketahui pada hari ini. Dan untuk video berita jemaat sepekan itu akan kami share di setiap hari Senin. Nah, setelah ini ada presentasi dari panitia bulan misi Siloam tahun 2025. Ya, pada kesempatan ini saya mempersilakan kepada panitia. Setelah pengumuman ini, ya, presentasi dari panitia, maka berakhir informasi untuk kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan kebaikannya kita boleh ada sampai hari ini. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk kesempatan bagi panitia bulan misi tahun 2025 untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan di sepanjang bulan Agustus ini. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan misi adalah waktu yang sangat penting bagi gereja untuk kembali menyalakan api pelayanan dan memperluas kasih Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan terang Injil. Seperti tema umum bulan misi pada tahun ini ialah tolonglah segera. Ini berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Di sana menjelaskan tentang bagaimana mimpi Rasul Paulus
tentang seorang Makedonia yang berteriak minta tolong. Dan ini menunjukkan kepada kita sebagai jemaat Tuhan, gereja di tempat ini diperlukan perlakuan yang segera untuk kita menolong orang-orang yang ada di luar gereja kita. Mungkin juga ada dalam jemaat ini yang meminta pertolongan daripada kita. Untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih, melalui tema bulan misi pada tahun ini, kami sebagai panitia yang dipercayakan oleh jemaat Tuhan ataupun badan pengurus di tempat ini untuk mengarahkan jemaat Tuhan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan misi tahun ini. Pada tahun ini ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan bersama. Di sini ada dua kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu ialah kegiatan eksternal yang akan kita lakukan di luar. Seperti yang dilakukan oleh panitia hari-hari besar, yaitu kami juga mengambil itu lagi untuk kita lakukan di bulan misi ini. Yang pertama itu doa keliling jalur darat. Kita akan tetap terus melakukan itu, mendoakan kota kita Tarakan melalui darat. Kemudian yang kedua kita melakukan doa keliling melalui jalur udara. Di hari-hari besar juga sudah melakukan ini, dan panitia bulan misi juga mau menerapkan hal ini supaya kita juga mendoakan kota Tarakan ini melalui udara. Kemudian melalui udara ini kita lakukan itu melalui MAF dengan bantuan dari MAF Pak Jeremy. Terima kasih Pak Jeremy sudah memfasilitasinya sehingga semuanya berjalan. Kemudian kita berdoa juga untuk kegiatan yang berikutnya ialah doa keliling jalur laut. Nah, kami juga dari panitia bulan misi juga mempunyai kerinduan, bukan hanya di darat dan di udara, kami juga mau lewat jalur laut juga kita akan berdoa agar berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan bagi seluruh kota Tarakan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, dari panitia bulan misi juga mau melakukan perkunjungan, yaitu melakukan ibadah KKR di beberapa sekolah. Nanti di sekolah SD kami ambil satu sekolah, dan di SMP ada satu sekolah. Nanti di dalamnya kami akan melakukan ada kelompok kecil, kemudian setelah itu melakukan ibadah KKR, dan di dalam ibadah KKR itu juga nanti kalau berkesempatan kami juga mau membagi buku-buku renungan bagi anak-anak sekolah. Kemudian yang kelima, kami mau juga melakukan yaitu namanya pembagian sembako bagi orang-orang yang membutuhkan. Kalau yang sebelumnya kita sudah melakukan yaitu di dalam jemaat dan di luar jemaat, tetapi pada kesempatan ini ataupun di bulan misi ini kami fokus hanya kepada yang ada di luar gereja kita. Dan untuk itu jemaat Tuhan yang sekasihi dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan dukungan kita untuk mendukung ini. Kami tidak membutuh banyak. Saya bukan berarti kami hanya membutuhkan dari satu kakak bisa satu paket, bukan paket, satu bungkus gula ataupun satu kotak teh ataupun satu kaleng susu, satu kakak, tidak masalah. Yang kami rindukan ialah di sini ada kebersamaan kita untuk mendukung pelayanan itu. Bukan kami melarang biar satu orang. Kalau biasanya kalau sebelum-sebelumnya kadangkala kita mengcover berapa jenis sembako itu. Tetapi pada tahun ini kami mau agar kita semua terlibat di dalam pelayanan ini. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan eksternal, yaitu akan dilaksanakan pelayanan holistik yang biasa kita lakukan, di mana tahun ini akan dilaksanakan di Paukayan, secara khusus di Datadian, dimulai pada tanggal 15 Agustus sampai pada tanggal 18, mulai tanggal 15 sampai tanggal 18 Agustus. Kemudian
kegiatan internal yang kita lakukan di dalam jemaat, yaitu biasa kita akan melakukan ibadah 3 kali dalam 1 minggu. Ada ibadah 1, ibadah 2, dan ibadah 3. Jamnya tetap sama, ibadah 1 tetap jam 7.00, jam ibadah yang kedua jam 9.30, kemudian ibadah yang ketiga jam 18.30. Tetapi untuk ibadah minggu yang kelima, ibadah terakhir, kita akan melakukannya lebih awal jam 17.00 ataupun jam 5 sore. Karena di dalamnya ada paduan suara kreatif dari setiap kelompok doa. Kemudian ditambah lagi dengan ada 3 jemaat Tuhan yang ada di sekitar kita. Jemaat Kalvari, Hosana, dan Tiberias. Bethesda, bukan Hosana, Bethesda dan Tiberias. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam setiap ibadah-ibadah ini kita sudah tentukan setiap kelompok doa dilibatkan dalam pelayanan. Ya, secara khusus di singer dan choir. Dan harapan kami ketika setiap kelompok doa dan kategorial dipercayakan untuk melayani, kami sangat mengharapkan untuk konsumsi selama latihan dipercayakan kepada kelompok-kelompok doa dan kelompok di kategorial yang kami percayakan untuk melayani. Kemudian di minggu terakhir itu, seperti yang saya katakan awal tadi, ada perlombaan paduan suara kreatif. Di situ panitia sudah menentukan secara khusus seksi acara menentukan pujian nyanyian yang dinyanyikan, yaitu pada nomor 225, yaitu nyanyian pengutusan Injil. Dan kita menyanyikannya hanya 2 ayat saja, ayat 1, 2, dan kor. Kemudian penting menjadi perhatian kita juga, nyanyian pengeniman 225 ini sangat diharapkan dinyanyikan setiap ibadah 1, 2, dan 3 selama 1 bulan. Kita nyanyikan itu, kita agungkan pujian ini sepanjang bulan misi. Ini perhatian bagi yang MC ataupun yang pelayanan. Kemudian di dalam ibadah-ibadah ini kita diharapkan menggunakan baju-baju yang ditentukan oleh panitia ataupun sesi acara. Di minggu pertama kita menggunakan baju adat masing-masing. Kita bisa menggunakan semua aksesoris baju adat kita masing-masing. Kami sangat mengharapkan hal itu, tetapi jika ada yang tidak memiliki, tetap datang ibadah. Jangan kita berpikir bahwa saya tidak punya baju adat. Ngapain saya datang? Nanti bagaimana nanti kalau tidak punya baju adat? Tidak. Di sini bukan berarti kami katakan yang punya baju adat baru datang ibadah. Tidak. Jika kita tidak memiliki baju adat, tetaplah datang beribadah. Ya, kita tetap datang beribadah. Kemudian untuk ibadah untuk minggu kedua, ketiga, dan keempat dan kelima, nanti kita perhatikan di flyer baju apa yang kita akan pakai. Demikianlah. Satu yang lupa. Di sini ada amplop penginjilan yang perlu kita menjadi perhatian kita, bahwa kita bisa mendukung semua kegiatan bulan misi dengan memberi sesuai dengan kerelaan hati kita untuk mendukung pelayanan bulan misi selama di bulan Agustus. Baik, demikian Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Besar harapan kami kiranya semua kita dapat melibatkan diri dalam setiap ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan oleh panitia, dan dapat melibatkan secara langsung di dalam semua itu sebagai bukti aksi nyata kita untuk mendukung pelayanan bulan misi di tahun 2025. Demikian yang perlu kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.
mengakhiri rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian yang mengatakan anugerah mempesona. Aja
dan syukur kami karena Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal sampai selesai. Kiranya segala kemuliaan hanya milik Tuhan saja. Ibadah kami menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati Tuhan. Bapa, terima kasih oleh karena kami boleh berbakti bersama-sama beribadah kepadamu hari ini. Biarlah seluruh jemaat Tuhan yang sudah meluangkan waktunya untuk datang beribadah kepadamu dikuatkan dan diteguhkan kembali dalam kehidupan rohani kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjunjung tinggi kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam aktivitas sepekan ke depan, agar apa yang kami kerjakan semuanya diberkati oleh Roh Kudus dan semua boleh berhasil di jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan, pulanglah. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta tuntunan Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan-Mu mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya, mengangkat kita masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal itu. Haleluya. Amin. Puji Allah, berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun Silakan untuk duduk kembali. Saya persilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Ya, ibadah kita telah selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan shalom.